Inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih kawan-kawan bendahara bos dan operator Arkas dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pajak. Oke, kita akan bahas terkait dengan pajak ya. Nah, pajak merupakan suatu pembayaran kepada pemerintah yang kadangkala membuat bendahara itu pusing. Gimana cara bayarnya, bagaimana potongannya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik sederhana ya, supaya teman-teman gampang bagaimana cara memotong pajak. Nah, apalagi sekarang ya, proses pembayaran pajaknya sudah menggunakan akun dinas, sehingga sekolah wajib membuatkan e-billing dulu. Ketika nomornya keluar, barulah kita kasih ke penjualnya, sehingga penjual yang bayar ke kantor pajak ataupun tempat pembayaran pajak, ataupun kita yang memotong atau meminta uangnya, sekolah yang membayarkan juga boleh, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang siapa yang membayar pajaknya ya. Nah, sebelum lanjut ke bagaimana cara menggunakan akun dinasnya untuk bayar pajak, teman-teman harus tahu bagaimana cara memotong pajaknya. Nah, saya udah buatkan ya skema di Excel seperti ini. Nah, setiap transaksi sesuai dengan aturan terbaru ya, PMK nomor 231-nya itu, bahwa pembayaran pajak di atas 2 juta ke atas itu wajib dipotong pajak. Nah, kalau 2 juta gimana? Ya, kita potong ya. Kita potong jika harga sudah menyentuh 2 juta, itu kita potong ya. 2 juta ya, harga nilai pokoknya udah nyentuh 2 juta, itu kita potong pajak. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan pajak penambahan nilai ya, itu PPN. Oke, PPN ini ya, PPN. Nah, jika teman-teman sudah mematok harga, berapa harga yang kita beli barang dan jasanya. Mungkin saya belanja barang seharga, ini saya beli bel ya, 13.700.000. Nah, ini anggap barang yang saya beli. Nah, ketika ketemu harga ini, nanti akan ada dua. Apakah harga ini sudah termasuk pajak atau belum termasuk pajak? Ini beda ya teman-teman ya. Saya ulang, apakah harga yang disepakati ini sudah termasuk pajak ini atau belum termasuk pajak? Karena rumusnya itu berbeda teman-teman ya. Nah, namun ketika teman-teman menggunakan Siplah ya, Siplah, teman-teman otomatis harga yang dikasih ini sudah termasuk pajak ya. Usahakan sudah termasuk pajak, karena hitungan di Arkas, jika teman-teman pakai Arkas, semua transaksi itu sudah termasuk pajak. Sehingga jangan teman-teman masukkan yang belum termasuk pajak, khusus di Arkas ya, karena dia cara hitungnya adalah barang sudah termasuk pajak. Sehingga ini teman-teman, ini barang sudah termasuk pajak. Nah, bagaimana cara ngitung? Saya kasih teman-teman rumus yang paling gampang ya. Sehingga jika udah tahu harga ini yang sudah termasuk pajak, rumusnya adalah sama dengan 10, saya ulang ya, 10 per 110. Nah, saya ulang, rumusnya adalah 10 per 110 dikalikan bintang, dikalikan harga ini. Saya ulang, 10 per 110 dikalikan ini, sehingga jika dihitung, inilah pajak yang harus kita bayarkan sebesar 1.245.454. Nanti kita akan bulatkan menjadi 455. Kita bulatkan ke atas ya. Ya, artinya negara jangan sampai rugi. Ya, kita harus up dikit ya. Nah, beda cerita ketika harga ini belum termasuk pajak. Nah, kalau saran saya, mendingan usahakan barang yang dibeli sudah termasuk pajak. Kalau belum, berarti teman-teman rumusnya adalah sama dengan 10% dikalikan harga ini, harga pokok ininya, ini ya, harga pokok ya. Nah, inilah yang wajib dibayarkan.
Sehingga jika teman-teman harga belum masuk pajak, berarti di sini harga barangnya akan menjadi adalah harga pokok ditambahkan harga pajak. Nah, inilah harga barang jadinya. Barang total. Kenapa? Karena harga pokok ditambah pajak akan menjadi inilah menjadi harga sudah termasuk pajak. Ya. Namun teman-teman, kalau saran saya usahakan barang sudah termasuk pajak, sehingga akan ngecun di Arkas dengan di Siplah teman-teman. Sehingga teman-teman kita pakai yang ini ya, 13.700.000. Ya. Ini harganya sudah termasuk pajak. Berarti ketika rumusnya ya ini ya. 10/110 dikalikan ini, kemudian tekan enter. Nah, barulah kita melangkah ke ke webnya ya teman-teman. Kita akan ke web. Nah, teman-teman, yang pertama silakan di sini input NPWP dinasnya ya. Ini NPWP dinas yang kita udah dikasih teman-teman ya. Kemudian di sini silakan teman-teman ditulis berapa. Jika merasa ragu silakan klik di sini, dirubah bisa teman-teman ya. Jika udah merasa tidak ngerti, tekan lagi, sudah bisa terbaca, baru kita mulai. Ini D kecil, sorry ya, D kecil N F4D. Kemudian silakan login. Oke, saya ulang. Jika ada kesalahan kita ulang lagi, mungkin ada kesalahan di oke, kalau ada gangguan kita ulangi lagi teman-teman ya. Oke, kita ulangi dulu. Kalau udah passwordnya udah, kita ulang lagi. Di sini PB 38D. PB 38D, kita masuk lagi. Nah, udah bisa masuk ya. Siap. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Ini teman-teman saya akan pakai akun dinas. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman silakan masuk ke bayar ya. Kemudian akan muncul e-billing. Nah, e-billing inilah kita akan buat. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul nama instansi kitanya. Kemudian teman-teman silakan pilih jenis pajak. Nah, karena kita mau bayar PPN ya, kita bayar PPN. Nah, silakan cari PPN dalam negeri. Kemudian jenis setoran, di sini ada setoran massa. Massa artinya adalah setoran yang sudah jadikan satu, kita bayar sekalian. Namun kita pakai setoran bendahara pemukul pajak negara ini. Karena BOS itu kan uang negara, APBN. Kemudian kita pakai yang ini, pemungutan oleh bendaharaan APBN. Ini masa pajaknya. Kemudian ini pakai tanggal sekarang ya. Kemudian pilih tahun, otomatis tahun sekarang ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, karena kita punya rekanan, tidak untuk kita bayar sendiri, kita pilih NPWP orang lain. Nah, kemudian silakan masukkan NPWP teman atau rekanan teman-teman ya. Saya akan masukkan dulu ya. Kemudian tekan enter, nanti akan muncul seperti ini nama rekanan. Kemudian kita di sini setorkan, inilah kita store berapa jumlah setorannya. Seperti yang di sini ya. 1.245.000. Saya ulang, 1.245.000. 455 ya. Saya ulang lagi, 1245 kemudian 455 kita bulatkan ya. Kita sistem pembulatan ke atas, kita pakai sistem pembulatan menjadi 455 455. Kalau udah, nanti dia akan otomatis terbilangnya muncul. Di sini silakan dikasih uraian ya. Pembayaran pajak
PPN atas pembelian bel speaker otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah ada keterangannya, silakan yang pertama ini buat kode billingnya dulu, diklik, kemudian masukkan yang ini 8Y YC, kemudian submit. Nah, nanti akan muncul teman-teman ya, berapa yang dibilang ini kode bill, ini kode billingnya ya teman-teman ya. Kemudian silakan cetak. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal dibuka, kemudian ini teman-teman download ya, download, kemudian silakan disimpan di mana teman-teman sukanya. Saya taruh di dokumen ya, kita download lagi ya, takut hilang ya. Nanti rekanan teman-teman itu dia akan bayar ini teman-teman, ini akan dibawa ke kantor pajak ataupun kantor pos ataupun bank. Nanti akan dibayarkan uang sebesar ini 1, 2 seperti ini, sesuai dengan hitungan yang kita lakukan. Oke, sekian cara membayarkan pajak e-billing ya, menggunakan dinas. Jika nanti ada transaksi lagi, teman-teman tinggal klik di sini isi SSE, kemudian silakan lanjutkan jenis setorannya ya. Hari ini kita akan bahas PPN, nanti untuk video berikutnya kita akan bahas terkait dengan pajak PPh pasal 21, 22 dan 23, cara memotongnya dan sebagainya. Oke, sekian video dari saya, semoga membantu ya. Salam inspiratif.